Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Di kesempatan kali ini saya Heri Alibani dengan NIM 200301012 akan memenuhi tugas presentasi Islam dari pengetahuan yang akan membawakan presentasi tentang lingkungan. Oke, langsung saja. Adapun ayat yang mengenai tentang lingkungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydihim nasi liyudhiqahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul sibiru fil ardi fanzuru kaifa kanat akibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Yang artinya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagia dari atau akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Nah, di ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwasanya segala kerusakan di muka bumi adalah akibat ulah manusia itu sendiri, yang akan kembali kepada manusianya itu sendiri. Misalkan sekarang manusia sudah bisa merasakan cuaca yang semakin panas akibat penggunaan sumber alam yang berlebihan seperti listrik untuk lemari pendingin atau pendingin ruangan air conditioner atau AC yang dibiarkan menyala siang dan malam. Entah digunakan atau tidak, belum lagi penggunaan bahan bakar minyak untuk industri dan transportasi yang mengeluarkan asap polusi sehingga dapat mempertipis lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Itu semua dapat meningkatkan suhu udara di luar ruangan dan melelehnya es di kutub utara dan selatan sehingga tingkat air laut meninggi yang pada jangka waktu yang panjang bisa menenggelamkan sebagian pulau-pulau yang ada di bumi. Ini semua adalah karena ulah keserakahan manusia. Analisis atau pembahasan adapun yang terkandung dalam ayat tersebut, antaranya adalah faktor kerusakan lingkungan. Dalam faktor kerusakan lingkungan, ada beberapa poin yang diantaranya adalah alam dan ulah manusia. Faktor alam diantaranya ada banjir, gempa bumi, tsunami, meletus. Ulah manusia membuang sampah sembarangan, limbah industri, menebang pohon secara liar. Faktor alam yang pertama adalah banjir. Banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya hujan yang terus-menerus, curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menahan debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak. Lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, serta tanaman-tanaman rusak. Yang kedua, Gunung Merapi meletus. Saat meletus, Gunung Merapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari letusan tersebut dapat berlangsung lama tergantung pada besarnya kekuatan letusan. Tetapi saat kembali normal, daerah yang terdampak letusan akan jadi subur. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar. Next, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Ulah manusia, diantaranya adalah membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Yang kedua, limbah industri.
Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Yang selanjutnya, menebang hutan secara liar. Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gunung tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan hingga dapat terjadi banjir dan longsor. Kesimpulan, setelah banyak hal yang terjadi pada alam kita, sudah selayaknya kita sebagai manusia menjaga alam kita. Karena apa? Alam begitu penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup kita. Don't destroy nature, keep our nature green. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.